Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Urban and Regional Planning Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan city branding. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai city branding, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud brand atau branding secara umum ya. Brand atau merek dalam sejarahnya bermula dari kegiatan memberi cap menggunakan besi panas pada ternak atau barang jualan eh, sebagai pembeda dengan ternak atau barang jualan milik orang lain. Nah, intinya branding ini adalah memberikan tanda spesifik ya atau tanda khusus sebagai kepemilikan seorang penjual atau pemilik barang agar berbeda eh, sehingga bisa dibedakan dengan barang jualan milik orang lain. Nah, di masa modern sekarang kegiatan membrand atau branding itu semakin dioptimalkan ya, semakin dioptimalkan dengan metode yang berbeda, tidak lagi dengan cap berupa besi panas, tapi tujuannya tetap sama, yaitu memberikan tanda khusus, memberikan merek untuk membedakan barang milik atau barang jualan dengan barang jualan orang lain. Nah, di masa modern ini membuat brand atau kegiatan membranding pada masa kini lebih variatif, tidak sekedar simbol atau logo sebagai merek, tapi sekarang bisa kombinasi dari berbagai unsur seperti gambar, nama, kata, kemudian susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang kemudian eh, brand atau branding yang sudah dibuat tadi itu diregistrasikan pada badan hukum atau otoritas tertentu sehingga memiliki kekuatan hukum dan memiliki daya pembeda yang kuat antara produk satu dengan produk lain, antara produk milik penjual satu dengan milik penjual yang lain. Ini bisa dalam hal barang maupun servis jasa ya. Nah, jadi sekali lagi branding ini adalah suatu kegiatan atau upaya dalam mengembangkan nama, simbol ataupun identitas dalam rangka memberikan kekuatan pada produk. Tujuan dari branding adalah meningkatkan citra diri atau reputasi dengan memperlihatkan jati diri penjual maupun produknya tersebut berdasarkan nilai dasar atau core value yang dimilikinya, serta keistimewaan tentu saja, dan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dimiliki oleh penjual yang lain atau tidak dimiliki oleh produk barang atau jasa yang lain. Nah, akibat dari kegiatan branding ini, maka terbangunlah sebuah brand pada suatu produk atau suatu jasa atau servis atau pada suatu organisasi atau pada suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ketika sudah terbentuk sebuah brand akibat dari aktivitas membranding tadi ya, maka dilakukanlah usaha untuk mengkomunikasikan atau memasarkan produk atau barang atau jasa yang sudah ada brandnya tadi pada konsumen. Itulah yang disebut sebagai marketing produk, barang dan jasa. Maka brand muncul setelah dilakukan usaha branding atau membangun branding tadi, sehingga akan mampu memberikan makna pembeda sebuah produk pada produk yang lain. Jadi tujuan utama brand tadi memberikan tanda pengenal, pembeda, identitas atau jati diri sebuah produk atau suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, terkait dengan marketing ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwasanya menjadi perhatian juga bahwa istilah marketing ini dalam konteks pembahasan branding itu bisa dipisah menjadi marketing produk dan jasa yang sudah ada, sudah memiliki brand, dan ada pula marketing brand sebagai bagian dari strategi penguatan dan mempertahankan brand. Kedua aktivitas marketing ini pada dasarnya berbeda, namun kadang terjadi tumpang tindih dan ini bisa menyebabkan persepsi berbeda atau persepsi yang salah terhadap istilah branding dan marketing. Nah, ada saya contohkan
ada satu pihak yang melakukan marketing produk tertentu, barang atau jasa, kemudian dia melakukan marketing itu dengan menumpang ketenaran produk yang lain. Jadi produk yang lain sudah tenar, maka ada penjual yang lain menumpang ketenaran produk tersebut untuk mendongkrak penjualan produknya sendiri. Nah, ini adalah sebenarnya marketing. Tapi ada yang kemudian mengatakan itu adalah branding, sebagai branding. Nah, misalkan begini, sebuah perusahaan A itu mempunyai produk jasa pariwisata misalkan. Kemudian untuk menjaring konsumen, maka perusahaan A tersebut mempergunakan ketenaran sebuah lokasi terkenal yang dikelola oleh perusahaan lain, misalkan perusahaan N. Untuk seakan-akan produk jasa pariwisata perusahaan A yang baru dibangun tadi identik atau sama identitas, atau mengatakan kepada konsumen bahwa lokasi yang dikelola perusahaan N tadi merupakan bagian dari produk, barang, atau jasa yang dijual oleh perusahaan A. Nah, ini sebenarnya bukan usaha branding ya, sekali lagi bukan usaha branding, tapi ini adalah sebuah sikap atau usaha perusahaan A untuk melakukan marketing terhadap produk brand yang sudah dimiliki perusahaan N untuk kepentingan sepihak bagi perusahaan A. Nah, bahkan parahnya ketika perusahaan N ini menolak untuk dijadikan objek marketing dengan kedok branding tadi, maka perusahaan A yang mempunyai otoritas lebih tinggi misalkan, atau mempunyai jaringan dengan pihak pemerintah kota misalkan, ini kemudian mendiskreditkan atau menjelekkan perusahaan N yang menolak untuk dijadikan objek tadi. Nah, ini beda lagi jika beda situasi jika yang terjadi adalah perusahaan A itu meskipun mempunyai otoritas yang lebih tinggi atau keterkaitan dengan pemerintah kota misalkan di suatu wilayah pariwisata, tapi perusahaan N itu perusahaan A berusaha menggali identitasnya atau berusaha merubah identitasnya dengan mengacu brand yang dimiliki perusahaan A tanpa mengusik kepemilikan brand yang dimiliki perusahaan N tadi yang sudah ada tadi, atau berusaha mencontoh kualitas yang dimiliki perusahaan N dan secara terus terang menyatakan bahwa perusahaan A bangga memiliki atau bangga menjadikan brand perusahaan N sebagai acuan misalkan. Nah, ini sesuatu yang fair kalau seperti itu, karena itu membangun brand secara baik, bukan sebuah usaha eksploitasi ya, atau mempergunakan pihak lain dengan sewenang-wenang. Nah, ini sesuatu yang bisa diterima jika dilakukan secara fair seperti itu. Atau ada cara lain yang bisa ditempuh, misalkan perusahaan A apabila ternyata identitas perusahaan A itu berbeda dengan perusahaan N misalkan, tidak terlalu related ya, itu bisa dilakukan aliansi brand misalkan, aliansi brand antara dua perusahaan atau dua organisasi tersebut. Artinya keduanya akan memiliki kedudukan yang sama, seimbang, dan bergerak sebagai partner yang akan saling menguntungkan. Nah, ini sesuatu yang bagus ya. Jadi perlu diingat lagi ada kasus-kasus seperti itu tadi. Ada perusahaan yang berusaha mengeksploitasi brand perusahaan yang lain, ketika tidak mau maka dijelekkan atau musuhi. Ya, itu sesuatu yang padahal itu adalah usaha marketing sepihak dari perusahaan A tadi ya. Jadi itu sesuatu yang jelek yang tidak boleh ditiru. Tapi jika itu dilakukan secara fair, kemudian bahkan terjadi kerjasama aliansi, nah itu adalah sesuatu yang bagus. Oke, kita masuk ke definisi city branding ya. Definisi city branding. Apa yang dimaksud dengan city branding? City branding itu merupakan penggunaan dan pengaplikasian branding yang tadi kita bahas, yang awalnya dari istilah bisnis atau komersil atau perusahaan itu ke dalam pembangunan kota, ke dalam pembuatan
komunitas, regenerasi dan terkait dengan regenerasi dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, city branding ini sebenarnya merupakan bagian dari teori place branding ya, yang berlandaskan pada ide bahwa kota dan wilayah itu dapat di-brandingkan. Sehingga teknik branding dan strategi pemasaran lainnya itu diterapkan pada pembangunan perekonomian, perpolitikan, kebudayaan, kemudian administrasi wilayah, dan bahkan sampai mencakup ke negara. Nah, merek kota atau city branding itu sama halnya seperti merek produk tadi ya, yang kita awal tadi bahas. Merek produk atau jasa dari suatu perusahaan itu merupakan sebuah janji nilai, sehingga harus diikuti dengan komitmen kualitas sesuai dengan yang dibrandingkannya. Merek kota atau urban atau city branding ini mencerminkan kualitas, reputasi kota, kemudian daya saingnya, keistimewaannya, kemudian identitasnya, karakteristiknya. Nah, city branding yang bagus itu baik dan benar, itu dapat membuat suatu tempat itu menjadi tampak begitu diinginkan oleh banyak orang, oleh banyak pihak, sekedar pengunjung ataupun investor. Nah, tetapi city branding yang buruk itu akan dapat menyebabkan kebangkrutan. Jadi harus berhati-hati pihak-pihak yang ingin melakukan city branding terhadap wilayahnya. Nah, kadang kita ada di era globalisasi ya, maka city branding itu diharapkan bisa menjadi pembeda yang bisa mengoptimalkan persaingan dengan kota lain. Nah, ini termasuk dalam berbagai aspek ya, tadi yang saya sebutkan, sekedar kunjungan atau wisata atau investasi atau pasar secara umum, UMKM dan sebagainya. Kemudian terkait dengan akademis, misalkan suatu kota itu lebih mengunggulkan kepada penerimaan orang-orang berbakat untuk research dan sebagainya, itu juga bisa menjadi suatu branding. Nah, ada kota-kota yang lebih mengutamakan kepada talent misalkan, atau lebih kepada landscape kota dan sebagainya, itu branding. Brandingnya tergantung kepada keistimewaan atau karakteristik kota tersebut. Nah, ini banyak pihak pada masa sekarang karena era globalisasi sangat berharap bisa untuk mengoptimalkan persaingan dengan kota-kota yang lain. Lantas, bagaimana cara membangun brand untuk sebuah kota? Nah, kita membahas itu, kita bahas dari nilai dasar city branding dulu ya. Membangun brand untuk sebuah kota, itu yang pertama adalah kita harus mengerti identitas atau jati diri kota tersebut, atau identitas atau karakteristik atau jati diri core value dari community yang ada di kota tersebut. Nah, definisi identitas dalam KBBI itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau dalam hal ini adalah komunitas atau identitas sebuah kota. Karena kita membranding kota, maka itu adalah identitas komunitas atau kota tersebut. Dengan demikian, identitas itu dapat dimaknai sebagai semua hal yang bisa membuat entitas atau entity dijabarkan, dan kualitasnya, karakteristiknya itu dapat membedakan dengan entitas atau entity yang lainnya. Nah, identitas ini dapat mewakili citra diri sendiri, organisasi atau perusahaan atau kota atau bahkan negara, untuk dibedakan dengan entitas yang lain. Nah, ini identitas itu bisa diambil dari core value
community-nya, bisa diambil dari kesejarahannya, bisa diambil dari filosofinya, bisa diambil dari visi misi atau cita-cita atau goals yang diinginkan oleh community di situ, kemudian tujuan dan strategi atau program-program yang ada di situ. Itu identitas bisa dicari di situ. Kemudian sebuah kota atau wilayah itu karena mempunyai banyak elemen, maka perlu mempertimbangkan banyak banyak hal seperti populasi, kemudian industri, kemudian landscape kota, kemudian perekonomiannya, kemudian kesejarahannya, sehingga bisa dibuat konsep city branding yang komprehensif, yang holistik. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya branding kota tidak sama dengan branding perusahaan. Berbeda ya. City branding itu bukanlah atau tidak sama dengan branding perusahaan atau barang dan jasa yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi komersil. Kita bahas tadi di awal bahwasanya branding itu berasal dari barang, produk, jasa untuk komersil. Nah, itu berbeda antara city branding di awal city branding dengan branding barang dan jasa atau service komersil. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya karena berbeda, maka city branding itu tidak bisa sekedar dipasrahkan kepada satu pihak tertentu, stakeholder tertentu, tapi harus dikerjakan oleh semua stakeholder yang ada di kota tersebut. Jadi berkolaborasi ya, secara terintegrasi. Maka perumusan city branding itu harus meliputi usaha yang benar-benar holistik, yang benar-benar komprehensif, dan sinergis antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Karena berusaha untuk merumuskan city branding itu tidak sekedar menyatukan konsep, ide, kemudian kepentingan, tapi juga memperhatikan juga identitas tadi yang mengenai identitas jati diri, core value masyarakat itu, karena banyak perbedaan, maka harus dikolaborasikan semua. Kemudian memperhatikan juga kondisi landscape kota, kemudian keistimewaannya apa dan sebagainya, kesejarahannya apa. Nah, itu perlu diperhatikan dengan baik agar terbentuk sebuah city branding yang komprehensif. Nah, sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwasanya perumusan city branding itu berbeda dengan perumusan untuk membuat branding barang atau jasa komersil. Karena branding sebuah kota atau wilayah itu tipenya berbeda ya, tidak bisa kita mencontoh branding, kita tidak bisa mencontoh secara langsung terhadap branding sebuah barang, produk, jasa pada organisasi tertentu atau perusahaan tertentu, barang komersial tertentu, untuk kita aplikasikan menjadi branding kota. Nah, itu berbeda karena perusahaan itu dimiliki oleh otoritas atau pemegang saham, sedangkan kota itu dimiliki oleh seluruh penduduknya, bukan sekedar aparat pemerintah kota saja, tapi seluruh penduduk itu adalah pemilik kota tersebut. Jadi berbeda antara perusahaan komersil dengan kota. Maka tipe brandingnya juga berbeda. Tidak bisa kita menyamakan branding barang komersil, perusahaan komersil, kemudian kita mencontoh itu untuk menjadi langkah pembuatan perumusan city branding kita. Itu berbeda. Akan salah jika kita mencontoh secara langsung, menyamakannya dengan barang jasa perusahaan komersil, karena stakeholdernya polanya juga berbeda ya. Sekali lagi, kalau perusahaan itu dimiliki oleh saham
orang-orang tertentu, otoritas tertentu. Tapi kalau kota itu dimiliki oleh seluruh warganya, dimiliki oleh seluruh komunitasnya, tidak sekedar oleh aparat pemerintah kota saja. Nah, jadi tidak bisa semuanya dikomersilkan karena ada tanggung jawab otoritas terhadap seluruh penduduk tadi ya. Itu harus diperhatikan. Jadi sekarang nilai yang kedua itu adalah karakter atau kultur mengenai budaya ya. Karena budaya itu memiliki kepentingan mendasar untuk pencitraan kota, kemudian digunakan sebagai strategi juga secara internasional, dan bisa berkaitan pula dengan ekonomi, sosial, dan juga renovasi lingkungan kota. Nah, ini budaya memiliki peran penting ya, memiliki peran penting dan merupakan salah satu strategi yang bagus digunakan dalam city branding. Sebuah kota harus memiliki karakter dan kultur yang diunggulkan, bisa dalam hal pendidikan, tadi sudah saya singgung, ada kota yang lebih menerima akademisi, talent, tapi ada juga yang lebih menerima mengenai landscape kota untuk pariwisata, kemudian arsitektur atau kota tua yang nyaman, kemudian landscape hijau, itu juga berbeda-beda. Nah, karakter dan kultur budaya ini sangat penting. Nah, bila telah ada karakter atau kultur yang kuat pada sebuah brand, maka brand atau merek kota nantinya akan dapat digunakan dan cocok untuk digunakan berbagai kegiatan seperti membuat klip iklan, kemudian atribut berbagai kegiatan community, kemudian budaya, kemudian pameran dan sebagainya, itu akan cocok semua di situ jika memang asalnya dari karakter dan kultur setempat ya. Nah, selain itu dengan karakter dan kultur yang kuat, itu sebuah city brand juga akan bisa membawa seseorang lebih dekat secara emosional ke kota tersebut. Ini kota community di dalam situ ataupun community dari luar ini akan bisa terhubung secara emosional dengan kota tersebut jika sesuai dengan ekspektasi atau bayangan dari orang-orang yang menginginkan kondisi kota tersebut seperti yang dalam ekspektasinya atau dalam bayangannya. Jadi itu nilai yang kedua, karakter dan kultur. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai dimensi platformnya. Dimensi platform itu apa? Dimensi platform yang saya maksud di sini adalah bahwasanya di era globalisasi, di era digital sekarang, tantangan utama dalam membuat citra kota adalah bagaimana membentuk suatu image kota yang mampu mewakili berbagai kondisi, berbagai situasi, berbagai ragam budaya yang ada, berbagai kondisi wilayah yang ada di dalamnya, berbagai kegiatan yang ada, berbagai community yang juga ada di situ, dengan target berbeda pula. Targetnya tadi sudah kita singgung, bisa jadi akademisi yang diundang, atau talent, atau penyuka sejarah, atau pariwisata budaya maupun pariwisata landscape, panorama dan sebagainya. Itu berbeda target penggunanya juga. Namun pada saat yang bersamaan ini menciptakan citra kota yang sektor spesifik tadi itu akan bisa membuat citra atau brandingnya akan menjadi optimal ya. City brandingnya akan menjadi optimal, tidak terlalu luas. Jadi fokus pada salah satu dimensi tadi ya. Nah, secara umum ini ada 3 kekhasan dalam fase city branding yang diciptakan atau dikembangkan, yaitu identitasnya tadi yang di awal, bagaimana mencitrakan identitas tadi, kemudian konsumen yang menjadi sasaran pencitraan kota tadi, konsumennya siapa ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bentuk citra yang dibuat atau
dinikmati atau dikonsumsi itu seperti apa. Nah, Anholt itu menyatakan bahwa ada 6 dimensi place branding yang menunjukkan untuk siapa dan mengapa suatu lokasi itu membutuhkan merek, yaitu satu pariwisata, kedua penduduknya, kemudian merek ekspornya, kemudian politik luar negeri dan domestik, kemudian investasi dan imigrasi, kemudian budaya dan warisan. Nah, ini perlu diperhatikan 6 dimensi place branding ini dalam membuat citra kota, dalam menyusun sebuah branding untuk kotanya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam city branding, yaitu bentuk dan elemen city branding yang terdiri dari beberapa faktor atau elemen, yaitu yang pertama adalah brand name. Ini yang paling pokok ya. Brand name itu paling pokok, paling penting karena sering berhubungan dengan tema inti atau asosiasi terhadap produk yang hendak dijual, terhadap keistimewaan kota yang hendak diungkapkan itu apa, yang hendak secara emosional dikaitkan kepada sasarannya, sasaran pengunjungnya maupun community yang ada di dalamnya. Nah, city brand name itu harus mudah dikenali, kemudian mudah diingat, kemudian bisa aktif dalam ingatan, bisa membekas aktif dalam ingatan, bisa diingat dalam hitungan detik saja. Jadi ada brand name itu langsung mengasosiasikan kota itu apa, karakteristiknya apa, keistimewaannya apa. Itu city brand name yang bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah logo. Logo adalah tanda khusus yang didesain bagi suatu perusahaan, organisasi, ataupun kota, atau barang, atau jasa, atau service yang digunakan untuk menciptakan pintasan atau shortcut. Jadi untuk mengingat tadi brand name tadi juga bagaimana bisa mengasosiasikan secara lebih cepat dalam hitungan detik dan membekas dalam ingatan. Begitu juga dengan logo, itu bisa menjadi pintasan atau shortcut, asosiasi dan pengenalan brand secara mudah. Nah, logo adalah atribut utama yang bisa dilihat secara visual ya. Kalau brand itu belum tentu secara visual, tapi kalau logo bisa diasosiasikan dilihat secara visual, seperti halnya pengenalan wajah pada manusia. Bukan nama manusia, tapi wajah manusia. Itu adalah kita bisa menganalogikan logo seperti itu. Itu penting, sangat penting untuk bisa secara gampang menciptakan pintasan tadi atau shortcut tadi. Nah, yang ketiga adalah icon ya. Icon itu bagi sebuah kota bukan saja bentuk gambar seperti icon sebuah produk, tapi lebih kepada sesuatu yang eye catching di dalam kota tersebut, eye catching di komunitas tersebut. Ketika seseorang berada di kota A, maka seperti monumen atau bangunan utama atau landscape utama atau landmark utama itu bisa menjadi ikon yang menunjukkan kekhasan kota tersebut. Ini juga sangat penting. Kemudian selanjutnya elemen berikutnya adalah tagline. Tagline ini merupakan susunan kata ringkas yang biasanya tidak lebih dari 7 kata. Jadi ringkas ya, diletakkan melengkapi keberadaan logo yang memiliki pesan memperkuat brandnya, yang ditujukan kepada target pasar atau audiensnya itu siapa, yang dikehendaki siapa, apakah talent atau akademisi atau pengunjung pariwisata atau investor atau UMKM dan sebagainya. Siapa yang dikehendaki audiensnya itu ada tagline di situ untuk menyasar ke mereka yang dituju tadi.
Nah, tagline ini juga salah satu atribut branding yang mewakili sistem identitas juga ya, karena biasanya terdiri dari hanya beberapa kata saja yang menggambarkan jati diri juga, esensi dan personality dari brand tersebut, yang diharapkan semakin menusuk kepada ingatan target pasar. Jadi target pasarnya siapa tadi diingat ya, target pasarnya siapa. Nah, itu tagline-nya sangat terkait dengan target pasarnya siapa. Oke, yang kemudian yang kelima adalah desain. Pada pengelolaan city brand yang holistik, sistem grafis dan elemen visual itu sangat memiliki standar yang harus memiliki standar baku yang khas sesuai dengan core value yang dimiliki, sesuai dengan core value atau identitas kota atau community yang hendak diusung, dan sinkron juga dengan semua elemen city branding yang hendak ditampilkan. Nah, dalam hal ini yang paling mendasar dan harus distandarisasi itu biasanya adalah warna, ya, warnanya apa. Banyak contohnya ya, sebuah kota itu ada yang lebih mengunggulkan warna biru misalkan, ada kota yang mengunggulkan warna merah, ada yang mengunggulkan warna biru langit misalkan, atau hijau. Nah, ini warna sangat penting. Kemudian gambar, keistimewaannya apa kota tersebut, maka terkait dengan gambar yang ditampilkan, kemudian bentuk huruf, jenis huruf, kemudian tata letak juga. Nah, ini desain sangat penting. Warna, gambar, bentuk huruf, kemudian tata letak, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah media atau aplikasi resmi yang dipakai di kota tersebut apa untuk memperkuat brandnya, atau mengenalkan brandnya, atau mengkomunikasikan brandnya. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian agar penyampaian city branding itu bisa optimal, efektif dan efisien, karena media atau aplikasi itu di masa digital saat ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting, akan bisa menjangkau berbagai community sasaran dengan media atau aplikasi resmi yang bagus, aplikasi resmi yang memiliki banyak pengguna. Maka media resmi atau official ini bisa menjadi media komunikasi antara kota, community, kemudian kepada target sasarannya, kemudian sebagai publikasi, sebagai promosi, sebagai pengenalan, sebagai promosi komersial, pengenalan, penguatan branding kepada target sasarannya. Nah, ini media aplikasi resmi sangat penting untuk difikirkan medianya apa dan bagaimana bentuknya. Ini harus menjadi perhatian juga dalam city branding. Nah, sekarang kita contohkan city branding yang sukses ya. Di dunia ini ada beberapa yang sangat terkenal. Yang pertama, New York. Misalkan New York dengan kampanye I love New York ya. Ada I, kemudian gambar hati, kemudian NY, I love New York. Ini sebuah branding kota yang sukses besar ya. Sukses besar, sangat besar. Dan merubah krisis di New York menjadi keuntungan yang sangat besar dalam beberapa tahun saja. Jadi ini contoh yang bagus. Kemudian ada contoh lagi, Paris. Paris itu memiliki keindahan, kemudian romantik, kemudian cahaya, gemerlap, industri fashion, masakannya. Tapi branding Paris yang terbaru itu membuat desain logonya malah memilih kepada sebuah kesederhanaan saja. Jadi hanya tulisan Paris, kemudian A-nya itu mewakili Menara Eiffel yang dibuat lebih tinggi, kemudian hanya satu warna saja,
Jadi sebuah logo desain yang sederhana, berkebalikan dengan kondisi Paris yang begitu wow, begitu gemerlap, begitu romansa, indah, industri fashion, masakannya begitu atraktif ya. Tapi desain logonya dibuat kebalikannya, yaitu simple. Nah, kemudian selanjutnya ada Amsterdam. Amsterdam itu merebrand city brandingnya tahun 2004 dengan konsep dan identitas I Amsterdam. Jadi tulisan I am pakai warna merah, kemudian Amsterdam pakai warna putih. Ini juga simple. Ini mencontoh kepada city brandingnya I Love New York, dan ini juga memiliki konsep begitu mengena dalam targetnya, sehingga Amsterdam itu menjadi sangat terkenal setelah itu dan sangat memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kota Amsterdam. Nah, kalau kita lihat di Turki misalkan, kota-kota seperti Istanbul, kemudian Antalya, Bursa, Izmir, Konya, Kapadokia, ini hampir semua tempat-tempat itu sudah mahir memanfaatkan city branding untuk menarik wisatawan dan investasi dengan mempergunakan masing-masing karakteristiknya ya, untuk memikat pangsa pasar, termasuk landscape dan landmark yang berbeda itu bisa mereka manfaatkan. Jadi powerful ya karakteristik kotanya, kemudian kesejarahannya, karakteristik landscape geografisnya, ini mampu dipasarkan. Jadi strategi branding masing-masing kota ini mempunyai fokus tujuan yang berbeda, bagaimana membentuk image kotanya dan sebagainya. Tadi sesuai dengan identitinya, core value-nya, kemudian kultur budaya dan sebagainya, itu semua bisa dimanfaatkan untuk mencapai perumusan city branding yang komprehensif dan bisa mencapai city branding yang optimal. Nah, kesimpulan dan saran itu yang pertama, city branding itu merupakan sesuatu yang mutlak atau wajib diciptakan dan dikembangkan berdasar core value atau jati diri atau identitas kota, sehingga bisa menghasilkan konsep city branding yang komprehensif, optimal, kemudian meningkatkan quality of life masyarakatnya, itu penting juga. Kemudian perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan, dan climate change itu juga perlu diperhatikan, karena tidak akan ada target pasar yang mau berkunjung jika ternyata kotanya banyak polusi atau menjadi sangat panas misalkan karena penghijauannya kurang dan sebagainya, atau airnya kotor atau airnya tidak bagus. Itu sangat berpengaruh ya, lingkungan sangat berpengaruh. Jadi harus dibahas sehingga menjadi city branding yang sustainable. Kotanya sustainable, city brandingnya juga sustainable. Kemudian city branding yang disusun itu harus bisa sustainable dalam menghadapi perubahan cepat ya. Dalam era digital seperti sekarang ini, ketidakpastian itu sangat tinggi. Kompleksitas, ambiguitas disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan teknologi secara cepat, ada force major, ada climate change, kemudian ada wabah atau pandemi dan sebagainya. Ini city branding itu harus memperhatikan itu. Penyusunan city branding harus memperhatikan itu jika ingin sustainable. Nah, kemudian yang ketiga, city branding itu harus mempunyai kekuatan untuk membentuk merek yang tepat bagi sebuah kota. Bahkan bisa mempengaruhi karakteristik kota tersebut. Artinya sampai kepada tataran untuk membentuk
atau mengevolusi identitasnya, atau membuat karakter baru pada kota tersebut, mengevolusi identitas yang sudah ada sebelumnya. Nah, sampai pada tataran itu, atau paling tidak mempertahankan dan memperkuat karakteristik yang dimiliki oleh komunitas di dalam kota tersebut. Nah, makanya sekali lagi city branding itu harus merupakan upaya yang komprehensif serta melibatkan semua stakeholder, semua pihak dalam daerah tersebut, dalam kota tersebut. Bukan hanya dipaksakan oleh segelintir pemerintahan atau aparat pemerintah kota yang menempatkan dirinya seperti layaknya CEO perusahaan komersil. Jadi beda, sekali lagi beda antara city branding dengan branding produk jasa perusahaan komersil. Jadi jangan sampai membuat city branding dengan mencontoh produk jasa barang komersil, mencontoh Apple, mencontoh Microsoft dan sebagainya. Berbeda ya, berbeda. Jadi tidak bisa sekedar diserahkan kepada aparat pemerintah yang layaknya CEO perusahaan komersil, karena kota atau wilayah tersebut dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Stakeholdernya adalah masyarakat secara keseluruhan. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, city branding ini sekali lagi berbeda. Ini adalah milik rakyat, ya. City branding adalah milik rakyat kota tersebut. Itu harus diperhatikan. Nah, baik. Demikian pembahasan awal kita mengenai city branding. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lanjutkan dengan pembahasan lebih mendetail pada city branding pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, don't assume that special moments only exist on important dates, because in fact all of our lives are special times. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.